Halo anak-anak, salam damai bahagia, namo buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini, Bapak Sekti Cahyo akan menemani kalian belajar mengenai bijaksana dalam menyikapi perkembangan teknologi. Sembari menonton video, ayo duduk yang rapi, siapkan alat tulis, kemudian catat poin-poin penting dalam video ini. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kira-kira kenapa orang bisa kecanduan game online ya? Atau kenapa orang-orang ingin populer di media sosial? Atau kenapa juga orang merasa malu ketika tidak menggunakan model terbaru, misalnya handphone terbaru, atau laptop terbaru, atau gadget terbaru? Kira-kira kenapa ya? Ayo kita cari jawabannya di dalam video. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, menimbulkan efek yang luar biasa dalam seluruh bidang kehidupan. Internet yang hadir 24 jam sehari, di balik sisi positifnya, ternyata juga memberikan banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia. Banjir informasi di dunia digital menimbulkan dampak stres yang luar biasa bagi pengguna internet. Stres ini adalah salah satu penyakit yang banyak muncul seiring dengan berbagai tekanan kehidupan yang menuntut serba cepat dan serba instan. Buddha Gautama sebagai guru para dewa dan manusia memahami persoalan kehidupan bahkan jauh sebelum berbagai teknologi canggih ditemukan oleh manusia. Bagaimana cara membebaskan diri dari penderitaan? Buddha sudah menjawabnya dalam khotbah pertama beliau dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha membabarkan tentang 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Dalam 4 kebenaran mulia inilah Buddha menjelaskan tentang adanya penderitaan, penyebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan sekaligus cara untuk membebaskan diri dari penderitaan. Kebenaran yang pertama adalah tentang dukkha atau penderitaan. Penderitaan fisik atau kayika dukkha yang muncul bagi para pecandu internet adalah gangguan pandangan, gangguan punggung bungkuk, pegal-pegal, gangguan pencernaan karena makan tidak teratur, dan lain-lain. Emosi-emosi yang muncul seperti rasa sedih karena kekalahan, marah, kecewa, dan lain-lain termasuk dalam penderitaan batin atau cetasika dukkha. Fakta-fakta tentang sifat ketidakpuasan dari manusia inilah yang dijelaskan oleh Buddha sebagai kebenaran mulia tentang dukkha atau dukkha Arya Saja. Berikutnya adalah kebenaran mulia tentang sebab dukkha atau dukkha samudaya Arya Saja. Penyebab dari penderitaan manusia adalah nafsu keinginan. Hawa nafsu atau keinginan rendah atau disebut tanha bisa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah keinginan rendah untuk memuaskan nafsu indra atau kama tanha. Yang kedua, keinginan rendah untuk terus berlangsung atau bhava tanha. Dan ketiga adalah keinginan rendah untuk menghentikan ketidaknyamanan atau vibhava tanha. Anak-anak yang berbahagia, lalu muncul pertanyaan, apakah penderitaan bisa dihentikan? Ada yang bisa menjawab? Ya, bisa. Buddha telah mengajarkan tentang terhentinya penderitaan. Terhentinya penderitaan secara total disebut nibbana atau nirwana. Apakah nibbana dapat dicapai dalam kehidupan sekarang? Tentu saja bisa ya, tetapi tentu membutuhkan usaha yang sangat besar dan timbunan karma baik yang banyak dalam kehidupan sekarang dan kehidupan masa lampau. Nibbana yang dapat dicapai dalam kehidupan sekarang disebut saupadhisesa nibbana, yaitu nibbana yang masih meninggalkan sisa. Yang dimaksud sisa di sini adalah 5 kelompok kehidupan atau pancakanda, yaitu tubuh badan jasmani, perasaan, pencerapan, kesadaran, dan bentuk-bentuk batin.
Artinya, arahat yang mencapai nibbana masih dalam keadaan hidup. Ketika arahat meninggal dunia, nibbana yang dicapai adalah anupadisesa nibbana, yaitu nibbana yang tak lagi meninggalkan sisa karena tidak ada lagi tumimbal lahir. Kebenaran tentang terhentinya penderitaan ini disebut dukkha nirodha arya saja. Buddha juga mengajarkan tentang cara mengatasi penderitaan dan mencapai kondisi terhentinya penderitaan dalam kebenaran mulia tentang cara menuju terhentinya penderitaan atau dukkha nirodha gaminipati pada arya saja. Cara mengatasi penderitaan ini juga dikenal dengan istilah jalan tengah atau majjhima patipada. Jalan tengah ini adalah salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dengan menghindari dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah pemuasan nafsu secara berlebihan, sedangkan ekstrim yang kedua adalah penyiksaan diri secara berlebihan. Dalam konteks pemanfaatan teknologi, penggunaan gawai secara berlebihan tentu saja akan menghasilkan penderitaan. Namun, penyiksaan diri secara berlebihan juga tidak bijaksana. Contoh ekstrim penyiksaan diri yang terkait dengan teknologi, misalnya sama sekali tidak menggunakan alat komunikasi, misalnya handphone atau WA. Padahal alat komunikasi ini tentu sangat dibutuhkan untuk kelancaran aktivitas kita. Nah, sebagai manusia yang hidup di era teknologi canggih, jalan tengah yang dapat dilaksanakan adalah menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhannya secara efektif dan efisien. Kebutuhan tentu berbeda dengan keinginan ya. Penggunaan gawai yang hanya berdasarkan keinginan dapat menghilangkan kontrol diri dan rusaknya manajemen waktu. Terkait jalan tengah, pemahaman tentang 3 corak universal atau tilakhana akan membantu manusia untuk mempraktikkan jalan tengah dengan lebih mudah. Apa yang dimaksud dengan 3 corak universal? 3 corak universal adalah kenyataan tentang 3 sifat atau karakteristik yang selalu muncul dalam eksistensi kehidupan. 3 corak tersebut adalah karakteristik ketidakkekalan atau anicca, karakteristik ketidakpuasan atau dukkha, dan karakteristik tanpa diri atau aku yang kekal atau disebut anatta. Contoh karakteristik ketidakkekalan bisa dilihat dengan mudah pada teknologi. Teknologi komunikasi telepon mengalami perubahan yang sangat cepat. Pada zaman dahulu, pesawat telepon harus dihubungkan dengan kabel yang sangat rumit. Kemudian muncul teknologi telepon genggam atau telepon seluler yang menggunakan sistem GSM atau CDMA. Teknologi ini terus berkembang menjadi 2G, 3G, 4G, dan sekarang 5G. Efek negatif dari perubahan tersebut adalah munculnya penderitaan baru sebagai dampak dari perubahan. Ketika teknologi ponsel berkembang menjadi lebih canggih, mau tidak mau penggunanya harus mengganti ponsel sesuai dengan perubahan zaman. Berbagai variasi ponsel ditawarkan mengalihkan fungsi dasar yang semula hanya menjadi alat komunikasi, akhirnya menjadi gaya hidup. Gaya hidup adalah salah satu wujud keakuan. Orang akan merasa malu jika ponsel bukan dari generasi terbaru atau dari merek terkenal, sehingga berlomba-lomba menampilkan diri menjadi pengguna gawai yang kekinian. Kebutuhan akan gawai di masa sekarang memang tidak bisa dihindarkan, tapi sifat ketidakpuasan hendaknya juga diwaspadai. Ketidakpuasan yang menimbulkan penderitaan tidak seharusnya terjadi jika setiap orang memahami tentang karakteristik tanpa diri yang kekal. Esensi dari karakteristik tanpa diri yang kekal adalah mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Jika gawai fungsi dasarnya adalah alat komunikasi, tidak perlu memaksakan diri memilih gawai yang mahal hanya untuk gaya-gayaan dan menyombongkan diri, karena sejujurnya diri atau aku yang disombongkan itu tidak ada. Anak-anak yang berbahagia, mari kita simpulkan bersama materi dari video yang sudah kita tonton tadi. Teknologi adalah media yang mampu mempermudah kehidupan manusia. Sebagai siswa beragama Buddha, kita harus memiliki pengendalian diri dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Orang yang tidak bijak dalam menyikapi penggunaan teknologi akan mendapat akibat buruk dari penggunaan teknologi itu sendiri. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha menjelaskan tentang jalan tengah. Melalui ajaran ini, kita diharapkan bisa menjadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Pemahaman terhadap 3 corak universal atau tilakhana bahwa segala sesuatu senantiasa berubah, diliputi penderitaan, dan tanpa diri yang kekal juga menjadi sumber penguat sikap kebijaksanaan kita. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat untuk mempermudah kehidupan. Kita harus menggunakan jalan tengah, yaitu menggunakan teknologi secara secukupnya dan sewajarnya.
tidak menolak penggunaan teknologi, dan tidak juga menggunakan teknologi secara berlebihan. Anak-anak yang berbahagia, apakah kalian sudah berhasil menganalisis bijaksana dalam menyikapi perkembangan teknologi? Jika belum, silahkan baca kembali materi ajar dan tonton ulang videonya. Jika sudah, silahkan lanjutkan membaca materi ajar dan video selanjutnya. Akhir kata, Bapak Sekti Cahyo undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.